Saya mau berterima kasih untuk Gereja The Coast Indonesia yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani, memberitakan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada senior pastor kita, Pastor Indra, yang sudah juga mempercayakan mimbar ini kepada saya. Juga para pastor, Pastor Juliam, Pastor Yohanes. Wow, saya sangat diberkati lewat pastor-pastor kita ini. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. I hope kalian semua bisa mengenal mereka in person ya, supaya kalian juga tahu apa yang saya maksudkan. They are amazing person, they are the man of God. Dan pada pagi hari ini saya juga berterima kasih semua sudah mau duduk datang mendengarkan. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang berjudul The Scandal of Grace in Brutal Life's Journey. Skandal kasih karunia di dalam perjalanan kehidupan yang brutal. Saya katakan brutal, bukan sekedar sulit, tapi brutal. Dari story of Job, dari kisah Ayub. Kisah perjalanan hidup Ayub ini ditulis di dalam kitab Ayub. Dalam 42 pasalnya. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu ceritanya. Siapa yang udah pernah tahu ceritanya? Mungkin membaca atau mendengar. Kisah kehidupan yang penuh tragedi. Tragis. Mengerikan. Brutal. Sebuah kitab yang begitu gloomy. Begitu dark, begitu gelap, begitu suram. Plot dan alur ceritanya, dialog-dialog di dalamnya kalau kita lihat sangat intriguing. Membangkitkan keingintahuan kita, tapi di sisi yang lain juga menimbulkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kita kadang-kadang mengerti. Dan pertanyaan saya hari ini mungkin sama, siapa yang masih bingung dengan kitab Ayub? Oke, yes, bagi saya pribadi, sepanjang perjalanan iman saya semenjak saya dibaptis 42 tahun yang lalu, kisah ini mengusik saya. Meskipun saya sudah membacanya berulang-ulang, berbagai macam versi Alkitab, mendengarkan banyak khotbah, membaca referensi-referensi tentang Ayub, banyak hal yang masih belum jelas buat saya. Masih membingungkan, membuat saya ragu bahkan. Kitab ini kok rasanya beda ya dengan semua kitab-kitab di dalam Alkitab. Apa ya tujuannya kitab Ayub ini harus ada di dalam Alkitab? Dan belum lama ini, puji Tuhan, Tuhan menyingkapkannya dan saya menjadi sadar. Selama ini saya telah salah memahami kitab ini. Alkitab adalah firman Allah, kita semua tahu ya. Diilhamkan oleh Allah kepada para nabi, kemudian dituliskan kepada manusia agar apa? Agar manusia mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, mengenal pikirannya, mengenal hatinya, membawa manusia kepada Allah dan membawa Allah kepada manusia, betul? Ini tujuan dari firman Allah. Dan pertanyaannya begitu kita membaca Ayub dan kita kebingungan, ini adalah indikator yang sangat jelas bahwa kita sudah salah mengerti firman Tuhan. Ketika kita membaca, kok saya jadi bingung ya? Kok saya jadi ragu? Dan karena keraguan ini membuat saya curiga kepada Allah. Membuat saya sebaiknya saya nggak mau dekat sama Allah. Saya mending lari saja dari Allah. Ini adalah indikator yang jelas bahwa kita sudah salah mengerti kitab. Kitab-kitab di dalam Alkitab, sebuah cerita atau sebuah ayat. Oke, seorang dokter yang bernama Dr. Myles Munroe. Seorang Christian thinker yang juga seorang penulis banyak buku. Dia lecturer, dosen, pengajar, mentor, life coach,
leadership mentor, dia juga penasehat bisnis dan pemerintahan untuk Kepulauan Bahama. Dia berkata, next slide. When purpose is misunderstood, abuse is inevitable. Ketika sebuah maksud disalahpahami, ketika kita salah mengerti sebuah maksud atau tujuan, maka abuse atau penyalahgunaan tidak terhindarkan. Nah, sebelumnya kita tahu setan itu siapa? Setan itu adalah penipu. He's a liar. Dan pembunuh manusia sejak semula. Dia dibilang adalah bapa segala dusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Dia tidak takut kalau kita semua anak-anak Tuhan membaca, mendengar firman Tuhan. Ia hanya tidak mau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes pasal 8 ayat 32. Ini bukan kata-kata saya ya. Ia akan memakai firman Tuhan yang salah kita mengerti untuk mengebius kita, untuk menuduh kita, untuk menghakimi kita, membuat kita takut, bahkan lari dari Tuhan. Ia akan melakukan disinformasi. Dia akan berusaha menutupi, mengaburkan, memutarbalikkan, memotong firman Tuhan. Supaya kita semua terjebak dan terperangkap. Kejatuhan manusia yang terjadi pertama kali karena iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Di dalam pencobaan di padang gurun pada waktu Yesus dicobai, ia memotong firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh setan. Kenapa kitab Ayub ini tertutup oleh kita? Membuat kita bertanya-tanya kenapa Tuhan begitu? Mungkin ada satu pertanyaan yang paling sering, apakah Allah terlibat di dalam masalah Ayub? Misalkan demikian. Membuat kita bertanya, benar enggak? Saya tadi katakan indikator yang paling jelas bahwa kita salah memahami firman Tuhan adalah ketika kita mulai mencurigai Tuhan. Membuat kita ingin lari saja dari Tuhan. Karena firman Allah sebenarnya ditulis untuk membawa manusia kepada Allah. Dan membawa Allah kepada manusia. Ini yang terjadi sebaliknya. Oke, kunci memahami kitab Ayub setelah lewat sekian lama 42 tahun itu, kuncinya ternyata ada di pasal 1 dan pasal 2. Kunci itu selama ini ada di sana. Tetapi kunci ini terkubur oleh decoy, oleh umpan yang diletakkan oleh setan. Sehingga kita hanya melihat apa yang terlihat, yaitu umpan tersebut. Decoy itu yang kita lihat. Hari ini bersama-sama kita akan bongkar decoy, disinformasi setan ini akan kita bongkar dan kita akan temukan sebuah kunci yang merevolusi pandangan kita ketika kita membaca kitab Ayub. Dan bukan itu saja, bukan sekedar pengetahuan. Setelah kita memperoleh kunci ini, kita juga mempunyai pemahaman tentang kehidupan yang real di dalam hidup kita sehari-hari. Are you ready, church? Are you ready, church? Wah, kayaknya enggak semangat, yang semangat cuma si Andy nih. Siapa yang siap menerima firman Tuhan? Woo, come on. Selama ini kita sudah tertipu. Dan hari ini saya berdoa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan. Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Membuat kita mengenal Allah kita, mengenal hatinya. Kenapa judulnya tadi seperti itu? Nanti kita akan lihat bersama. Kita mulai hari ini akan membaca dari fokus di kitab Ayub pasal 1 dan 2. Akan ada banyak ayat yang kita baca. Jangan ngelamun, you will miss it. Akan kehilangan ini. Kita akan mulai Ayub 1
ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, dalam bahasa Inggris perfect, dan jujur, upright. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub seorang laki-laki hidup di tanah Uz. Seorang yang sempurna dikatakan, orang yang benar. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia memiliki kambing domba, lembu sapi, onta, budak yang sangat banyak. Sehingga dia menjadi orang terkaya di sebelah timur. Nah, dan anak-anak Ayub ini seringkali mengadakan pesta. Setiap mereka selesai berpesta, Ayub memanggil mereka, kemudian menguduskan mereka. Mempersembahkan korban bakaran sejumlah 10, karena sesuai dengan jumlah mereka. Kenapa? Karena Ayub takut anak-anaknya sudah berdosa dan sudah mengutuki Allah di dalam hatinya. Dari sini kita melihat Ayub adalah seorang yang religius. Seseorang yang sangat saleh, dia takut akan hukuman Allah. Suatu hari malaikat-malaikat menghadap Allah dan iblis juga datang. Malaikat datang, iblis juga datang. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Kita lihat ayat selanjutnya, Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 12. Saya akan baca terus supaya kita bisa tahu komplit story-nya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, perfect, dan jujur, upright, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah dia dari hadapan Tuhan. Lalu musibah datang menyusul dalam kehidupan Ayub. Tiba-tiba seorang pelayannya lari memberitahu, "Ini lembu sapi kita dirampas oleh orang Sheba dan penjaga-penjaga kita semuanya dibunuh. Hanya saya yang selamat." Belum selesai bercerita, satu orang lagi berlari mengatakan, "Api turun dari langit membakar, menghanguskan domba-domba kambing kita, termasuk penjaga-penjaganya, hanya aku yang selamat." Kemudian kata-katanya belum sampai titik, datang seorang lagi mengatakan, "Unta-unta kita telah dirampas dan penjaga-penjaga kita telah dibunuh oleh orang Kasdim. Hanya aku yang selamat dan bisa melaporkan." Belum selesai, datang satu orang lagi berkata, tiba-tiba ada angin ribut merobohkan rumah di mana semua anak Ayub sedang berpesta dan tidak ada yang selamat. Wah. Saya tidak pernah mendengar ada tragedi yang menimpa kehidupan seseorang semuanya sekaligus seperti ini. Tragis tidak? Mungkin hari ini kita sudah merasa, wah hidupku sulit, stok lagi turun, metaverse lagi, NFT harganya lagi anjlok, Bitcoin lagi anjlok. Mungkin ada yang bilang anakku sedang sakit. Melihat Ayub dan apa yang dialaminya. Sangat tragis, semua miliknya
termasuk anak-anaknya terbunuh. 10 orang sekaligus. Kita baca ayat selanjutnya. Saya katakan itu baru bencana pertama. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 10 ini menceritakan bencana seri 2. Firman Tuhan kepada iblis. Ini seperti merehearse yang di pasal 1 ayat 8 tadi. Apakah engkau memperhatikan hamba? Oh, belum. Tuhan, malaikat-malaikat datang menghadap Allah, kemudian setan sekali lagi datang. Dan Tuhan bertanya pertanyaan yang sama. Dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Sama persis. Kemudian pasal 2 ayat 3 sampai 10 ini next ya. Oh, ini pasal 2. Oke, ini rupanya salah ya. Di sini mestinya pasal 2 ayat 3 sampai 10. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, perfect, jujur, upright, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pada serangan kedua ini, Ayub ditimpa penyakit. Sekujur tubuhnya dari kepala hingga telapak kakinya penuh dengan bisul, dengan borok yang berbau busuk. Sampai 3 temannya yang datang mengunjungi dia tidak mengenalinya. Firman Allah tentang Ayub tadi dikatakan, pribadi yang sempurna, orang benar, begitu kontras dengan rentetan bencana yang dialaminya. Ia literally kehilangan semuanya. Kalau dikatakan semuanya, literally semuanya, termasuk kesehatannya. Orang seperti ini seharusnya tidak ditimpa bencana, bukan? Seharusnya Allah melindungi orang ini. Banyak pengajaran yang kita dengar tentang Ayub mengatakan Ayub adalah teladan iman. Ia kehilangan segalanya namun tetap bertahan. Ia menang dan akhirnya Tuhan memulihkannya. Siapa yang pernah mendengar ini? Ya, kita biasanya itu sih, ya. Saya sampai pada pertanyaan krusial yang selalu mengganjal di hati saya sejak saya kecil. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada di balik semua penderitaan Ayub? Maaf, saya tidak sedang marah-marah. Sorry Lord. No. Oke, untuk ini kita harus dive deeper ke dalam
ayat-ayat ini. Kita ulang lagi pasal 1 ayat 8. Mari kita lihat ya. Amati, hati-hati, baca dengan teliti. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalimat ini kita tahu apa yang Tuhan katakan terdiri atas dua bagian. Awal kalimat dan akhir kalimat. Awal kalimatnya apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Membaca ini kita menangkap satu kesan apa? Tanpa alasan Allah menyebutkan sebuah nama di antara jutaan nama manusia. Mengeksposnya kepada iblis, membuat iblis menyadari ada sebuah target yang namanya Ayub. Betul tidak? Akhir kalimatnya kita lihat. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, perfect. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan saleh aja. Saleh itu nama orang ya. Maksudnya perfect itu artinya sempurna. Wow. Upright itu artinya benar. Betul Wins. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Membaca bagian ini kesannya apa? Allah bangga dengan Ayub. Betul? Apakah kita sadari kalimat ini janggal? Awal kalimat dan akhir kalimat ini berkontradiksi. Jika Allah itu bangga sama Ayub, orang yang sempurna, orang yang benar, tidak ada yang seperti dia, kenapa Allah mengekspos Ayub, membuat Ayub menjadi target serangan? Seharusnya Allah melindungi Ayub ya Wins. Mungkin enggak Winston nih, kita memberitahu penjahat atau musuh kita tentang sesuatu yang sangat berharga yang kita banggakan? Mungkin enggak? Kalimat ini sudah aneh. Ketika saya membacanya berulang-ulang, somehow waktu saya sedang minum kopi, saya nggak tahu ini ada sesuatu, tapi saya nggak tahu dan kayaknya nggak benar gitu. Saya baca berulang-ulang meneliti kalimat itu, baru saya sadari ada sebuah tanda baca, ada tanda tanya di situ. Kalimat ini bukan kalimat pernyataan, kalimat ini kalimat pertanyaan. Wow. Saya tahu kalau tanda tanya ya otomatis jadi kalimat pertanyaan. Hanya sebuah tanda baca yang kita anggap tidak begitu berarti merupakan sebuah kunci yang membuka pengertian yang baru. Saya akan baca dengan intonasi yang tepat. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau mengamat-amati hambaku Ayub? Apakah engkau mengintai hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalimat ini menjadi klop. Kalau tadi kontradiksi, betul Jess? Setelah kita melihat ini menjadi satu kalimat tanya, ternyata Tuhan sedang bertanya kepada setan. Dia sedang bertanya, artinya setan sedang mengintai Ayub dan Allah mengeksposnya. Ternyata terbalik, kita berpikir Allah mengekspos Ayub kepada setan. Di sini Allah mengekspos rencana setan. Untuk memastikannya, kita lihat di dalam versi literal. Terjemahan, jadi terjemahan Alkitab ada versi dynamic,
Ada versi literal. Versi literal itu adalah versi leksikon, kata per kata diterjemahkan dari bahasa aslinya, dari Masoretic Text. Dan begitu saya baca di Green Literal Translation atau mungkin Young, Job 1 verse 8. And Jehovah said to Satan, have you set your heart on my servant Job? Because there is none like him in the earth, a perfect and upright man, fearing God and turning away from evil. Apakah engkau telah menetapkan hatimu untuk menyerang Ayub? Have you set your heart on Job? Tuhan tidak sedang mengekspos Ayub di sini. Tuhan justru mengekspos rencana setan. Setan sudah merencanakan untuk menghancurkan Ayub. Kebenaran ini selama ini terkubur. Setan yang sedang mengincar, mengamati, mengintai Ayub berencana untuk apa? Menghancurkannya. Tidak sampai di situ saja, ia mencoba menyuruh Allah yang melakukannya. Betul kan? Ulurkanlah tanganmu. Dan dengan licik, wow. Ia ingin Ayub dan kita semua berpikir Tuhan yang merencanakannya. Apakah Ayub terjebak? Kita lihat Job 27 verse 2, versi Message. Message ini salah satu contoh penerjemahan dynamic, kontekstual, sesuai dengan budaya. Kalau literal, peduli amat kita ngerti Jewish tradition, orang Yahudi, terjemahkan persis. Tapi kalau dynamic ini lebih gampang kita mengerti. Versi dynamic berkata apa? God Almighty, He's ruined my life. Ayub terjebak dalam perangkap iblis. Ia menuduh Allah sebagai perencana dan pelakunya. Mungkin selama ini kita juga telah terjebak. Pertanyaan saya yang nomor 2. Apakah Allah yang mengeksekusi atau yang menghancurkan Ayub? Kalau tadi yang merencanakan udah ketahuan ya, setan. Tapi apakah Allah yang mengeksekusi Ayub? Hal ini akan kita lihat bersama, siapakah pelaku serangan pertama yang melenyapkan segala miliknya, membunuh seluruh anaknya, dan serangan kedua yang membuat Ayub berpenyakit. Ayub pasal 2 ayat 3 dan 7. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, membaca ini udah intonasinya jangan salah ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau masih belum selesai kemarin, masih mengintai, masih mengamat-amati Ayub? Ini yang dikatakan Tuhan ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. So Satan left the Lord's presence and he struck Job with terrible boils from head to foot. Dari 2 ayat ini kita udah langsung tahu siapa pelakunya, bukan? Ya, di ayat 3 kita melihat jelas setan telah membujuk Allah. Apakah dia bisa? Ia tidak bisa membuat Allah melawan Ayub. Karena kalau tidak, kalimat ini akan berbunyi, yang ayat 3 akan berbunyi begini. Meskipun engkau telah membuat aku melawan dia. Tapi di sini dikatakan meskipun engkau telah membujuk aku, artinya belum dilakukan. Engkau membujuk aku untuk melawan dia, mencelakainya tanpa alasan. Kemudian kalau kita lihat di ayat 7. So Satan left and he struck
Job with terrible boils. Jadi siapa eksekutornya? Siapa? Setan. Setan yang merencanakan, setan juga eksekutornya yang menghancurkan Ayub. Namun Ayub dan banyak anak Tuhan hari ini mengira Tuhan yang merencanakan dan yang mengeksekusi Ayub. Oh, terus kemudian ada teori yang mengatakan dia memang harus mengalami itu karena Allah melatih kesabarannya. Yang ngomong sopo. Benarkah ini? Ini tidak dikatakan di firman Tuhan. Kita pernah dengar itu ya Wins, pasti ya. Pernah, kalau yang Kristen banget pasti tahu. Yang lain Kristen juga, apalagi Ci Yuli. Jauh-jauh dari Makassar ya. Hai Ci Yuli. Oke, jadi jelas siapa yang merencanakan, siapa yang mengeksekusi. Allah tidak berada di balik semua penderitaan Ayub seperti yang kita kira selama ini. Betul Sis Titin? Pertanyaan saya yang ketiga. Jika bukan Allah yang merencanakan dan yang mengeksekusi Ayub, kenapa ia mengizinkan? Come on. Ayub pasal 1 ayat 12, pasal 2 ayat 6 kita lihat ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang ada dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Behold, saya nggak tahu bahasa Indonesia ini kenapa ada muncul nah. Karena nggak ada yang nah, itu nggak ada loh. Tahu-tahu bahasa Indonesia muncul nah gitu. Lucu ya. Bahasa Inggris berkata, behold, lihatlah. All that he has is in your hand. Only do not lay a hand on his person. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Terus yang di serangan kedua, perkataan yang sama lagi. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Behold, he is in your hand, but preserve his life. Wow, lalu Ayub kehilangan semua yang dimilikinya. Semua anaknya mati, sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit. Tuhan berkata apa tadi? Segala miliknya ada dalam tanganmu, ia dalam kuasamu. Bukankah ini bukti Allah mengizinkan? Semua ada dalam tanganmu, ada dalam kuasamu. Ia dalam kuasamu, berarti Allah mengizinkan dong. Di sini Allah mengatakan sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebab Allah tidak bisa berdusta. Titus 1 ayat 2. Ketika Allah menciptakan manusia, ia memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa bagi Allah atas seluruh bumi dan atas segala isinya. Dan kita tahu ceritanya. Nostalgia masa lalu kita. Manusia mempercayai kebohongan iblis. Betul Wins? Tertipu. Manusia jatuh. Apa yang terjadi? Otoritas ini otomatis jatuh ke tangan setan. Yang membuka pintu bagi dosa, penderitaan, kematian. Membuat manusia ada di bawah kuasa tirani setan. Allah kita tidak pernah berdusta. Dia mengatakan ini, dia sedang mengatakan sebuah kebenaran yang menyakitkan hatinya. Wow. Ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyedihkan. Ayub dan kita semua manusia yang belum menerima dia berada di bawah cengkeraman setan.
Allah tidak pernah memberikan izin kepada setan. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar setan tidak menjamah nyawanya. Allah melindungi Ayub. Tapi yang kita lihat, Allah mengizinkan. Haleluya. Betul? Inilah disinformasi. Inilah ilusi. Inilah trik setan yang paling hebat. Tahu nggak dari cerita ini? Trik setan paling hebat adalah datang ketemu sama Allah. Loh, kok bisa? Dia datang ketemu dengan Allah. Dia, coba ya kita lihat ya. Manusia dan segala isi di dunia ini sudah berada di bawah kuasanya, bukan? Betul ya? Ia bebas melakukan apapun, Wins. Mau menimpakan musibah, bencana alam, penyakit, bahkan kematian, dia berhak. Tapi dia sengaja datang menemui Tuhan. Tidak untuk meminta izin Tuhan. Dia datang tidak untuk meminta izin Tuhan karena Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan juga tidak akan pernah memberikan izin. Karena semuanya memang under dia. Dia sengaja menunjukkan rencananya untuk menyakiti manusia yang dikasihi Allah, untuk menyakiti Allah. Orang jahat akan berusaha menyakiti kita. Orang yang paling jahat akan menyakiti orang yang kita kasihi supaya kita sakit. Itu orang yang sangat jahat. Itu orang yang sangat keji. Dan itu yang dilakukan oleh setan terhadap Allah. Allah mengasihi manusia. Setan ini ingin menghancurkan manusia. Dia lapor dong sama Allah. Ini loh rencanaku. Ini kan orang yang kamu sayang kan? Tuhan bilang, preserve his life. Ada pencuri yang minta izin untuk mencuri, Wins. Kalau minta izin udah bukan pencuri lagi. Betul? Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Haleluya. Terlalu tegang kayaknya ya. Ini kalimat ayat ini saya haleluya gitu ya. Ini semua. Kayak mungkin terbawa oleh ini tadi cerita Ayub dan kita gemes ya sama iblis ya. Saya sambil baca sambil dasar enggak, tapi saya rohani kok. Oke. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setan bukan hanya sekedar pencuri. Ia penipu yang licik. Siasatnya sangat sempurna. Bayangkan setelah merampok kita, ia membuat kita menyalahkan Allah. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Hari ini banyak yang mencurigai Tuhan. Menuduh Tuhan sebagai penyebab semua penderitaanku, kesulitanku, penyakit, musibah. Manusia dibuat seolah-olah berada di bawah bayang-bayang ketakutan akan penghukuman, penghakiman Allah. Seperti Ayub. Sejak mulai dari Adam manusia yang pertama, manusia selalu mencurigai Allah. Akibatnya apa? Tertipu oleh setan. Pertanyaan kelima. Kenapa Tuhan tidak menghentikan dia? Siapa yang nanya ini? Tuhan bisa dong. Dia maha kuasa.
Allah kita itu maha benar, maha adil. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Mazmur 92 ayat 15. Kalau iblis tadi di Yohanes 8 tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau Allah tidak ada kecurangan. Mikir jelek pun itu nggak bisa, nggak ada. Allah itu maha adil, maha benar. Keadilannya dan kebenarannya tidak mungkin membuat Allah bisa dengan semena-mena merebut manusia dari iblis. Karena iblis adalah penguasa legal atas manusia. Oleh karena itu hanya ada satu cara, orang legal Bu Titit akan tahu, supaya kepemilikan bisa berpindah dari satu orang ke orang lain adalah dengan cara apa? Menebus, membayar. Kalau nggak dibayar itu nyolong. Allah harus menebus manusia. Dia harus membayar harga manusia. Dan itulah yang dilakukannya. Karena kasihnya, ia mengutus Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia turun ke atas bumi. Dan di sini dia mati. Menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Menebus kita keluar dari tirani setan. Jadi kenapa Allah tidak langsung melakukannya, Jen? Karena because dia Allah. Dia adil, dia benar. Dan karena keadilan dan kebenarannya dia harus menebus, membayar harga. Dan harganya sangat mahal. Untuk kamu. Untuk saya. Allahmu harus menebus dengan hidupnya. Dengan nyawanya. Allah berulang-ulang bukannya berkata sama Ayub, dia orang yang sempurna, orang yang benar, yang tidak berdosa. Kalau dia sempurna gak berdosa, harusnya iblis gak berhak dong atas dia dong, Wins. Saya tahu Winston ini mirip sama Ishak, sama saya nih. Kita ini ruwet, Wins. By the grace of God, God help us. Kita harus melihat, apakah benar Ayub ini seorang pribadi yang sempurna dan benar. Mari kita lihat faktanya. Fakta tentang Ayub, silakan ditayangkan slide-nya. Next slide. Ayub adalah seorang yang religius. Artinya apa? Karena kesalehan amal ibadahnya, ia menganggap dirinya tidak berdosa dan dia adalah seorang yang self-righteous, merasa dirinya benar. Itu semua ayatnya boleh dicek, difoto, kemudian nanti dibuka. Masih ada stok ayat-ayat lain kalau mau, tapi karena layarnya bakalan penuh, nggak akan kebaca. Menganggap dirinya juga tidak bercela, keren banget Wins. Emang bisa Wins? Dari pasal 31 ayat 1 sampai 40, Ayub membela dirinya. Dia juga adalah orang yang penuh dengan ketakutan, takut terhadap Allah. Takut terhadap Allah yang akan mengambil semuanya. Dia juga takut Allah memberikan hal buruk, penderitaan untuk dia. Memusuhinya, menghukumnya dengan tidak adil. Tuh, semua kalimatnya. Penuh ketakutan, menuduh Tuhan yang mengambil semuanya, menganggap Allah memberikan hal buruk, penderitaan, menuduh Allah kejam, memusuhinya, ingin membinasakannya, menuduh Allah tidak adil, mencela Allah tidak peduli, putus asa dan suicidal. Dia sampai merasa, aku mending mati saja. Dan pernyataan yang paling kontroversial dan keren dari Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sounds so religious. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, terpujilah nama Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia dengan sembrono menuduh Allah. Allah yang mengambil.
Dan hari ini kita masih suka nyanyi ya lagunya ya. You give and take away. You give and take away. Blessed be the name of the Lord. Kita lihat God does not give and take away. Allah tidak pernah memberi untuk mengambilnya kembali. Church, Allahmu tidak pernah memberi yang baik dalam hidupmu untuk mengambilnya kembali. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, dikatakan, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari ayat ini kita tahu Allah adalah sumber semua pemberian yang baik. Dan setiap anugerah yang sempurna. Kalau enggak baik dari Tuhan bukan? Tidak, karena dibilang ini setiap pemberian yang baik. Kalau dunia ini berjalan dalam prinsip memberi dan menerima, hanya Tuhan yang bisa memberi tanpa menerima. Itulah Tuhan. Give God our big hands. Come on. Allah tidak membutuhkan apapun. Dia omnipotent. Dia segalanya ada. Dia tidak butuh apapun, Wins. He is the source of everything. Even source of life. Allah tidak pernah memberi hal buruk. Catat nih ya. Mungkin teman-teman dari Makassar dicatat nih kalau ada yang kasih khotbah nih. Allah memberikan hal buruk untuk melatih karakter saya. Allah tidak pernah memberikan hal buruk, penyakit, penderitaan kepada kita. Kenapa saya mengatakan ini? Yesus itu adalah wujud atau personifikasi dari Allah yang tidak terlihat. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Allah. Yohanes pasal 14 ayat 9. Kalau mau lihat Allah, lihat siapa? Yesus. Justru mengambil penyakit dan penderitaan manusia. Ia berkeliling menyembuhkan semua yang sakit tanpa pandang bulu. Orang ini pendosa, enggak usah. Orang ini baik tak sembuhkan. Tidak. Pelacur disembuhkan. Atas penderitaan, kehilangan, musibah, seharusnya kita tahu siapa yang ada di baliknya, bukan? Kita udah tahu belum sekarang siapa yang ada di balik semuanya ini? Jangan biarkan iblis keluar masuk rumah kita, merampok, mencuri kita, menuduh Tuhan pencurinya sementara kita nyanyi. Blessed be the name of the Lord. Kalau melihat fakta ini, berarti Ayub perfect, sempurna, benar. Di mata manusia, Ayub jauh dari kesempurnaan. Dia bukan orang yang benar. Loh, tadi Allah loh yang bilang. Itu pertanyaan saya terus juga. Apakah Allah salah? Atau Alkitab salah mencatat kebenaran ini? Apa yang dikatakan Allah tentang Ayub kita lihat sama-sama. Next slide. Seorang yang perfect. Gio. Oh ya, ada satu ayat lagi. Ini tambahan ya. Bagus banget nih. Oh sorry Gio, saya yang salah. Ayub aja salah apalagi saya. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Wow. Allah tidak pernah menarik balik apa yang sudah diberikannya. Dikatakan irrevocable. Tidak dapat dibatalkan, tidak pernah ditarik. Ayat ini sangat kuat sekali mengatakan hal ini. Tadi dikatakan apa? Padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. Allah nggak pernah berubah. Kalau dibilang pertukaran itu shifting shadow, kalau saya gerak,
shadow saya akan masih terlihat. Gak ada di Allah even the shifting shadow. Terus tadi balik lagi ya, apa Allah salah menilai Ayub? Apakah Alkitab salah? Kita lihat apa yang dikatakan Allah tentang Ayub. Seorang yang perfect, sempurna, upright, benar. Itu ayat-ayatnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berdosa. Tuhan begitu bangga sama Ayub. What's going on? Kenapa bisa seperti ini? Sejak semula kalau kita lihat dari mulai tadi saya baca ayat pertama Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan seorang yang bernama Ayub, seorang yang sempurna. Allah mengatakan Ayub sebagai orang yang sempurna, orang benar, tidak berdosa, berulang-ulang. Bahkan kalau kita lihat di ayat 22, it will blow our mind. Dia bilang begini, setelah Ayub bilang ini, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Habis itu langsung loh ayat ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat ini menyebut Ayub sebagai orang benar, orang yang sempurna. Bukan karena karakter, perbuatan, perkataan. Ayub adalah orang benar karena firman Tuhan yang mengatakannya. Yang menjadi identitas bagi Ayub. Firman Tuhan menjadikan Ayub demikian. Kok bisa kok? Banyak contohnya. Gideon, saat dia bersembunyi, ketakutan dari orang Midian, Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan apa? Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Faktanya Gideon cemen. Allah memanggil sesuatu dari yang tidak ada menjadi apa? Allah memanggil sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena ini ada di dalam Roma pasal 4 ayat 17. Tidak hanya Gideon. Kalau kita buka Ibrani pasal 11. Sekelompok orang, ada yang pemabuk Nuh. Ada yang mempertanyakan, meragukan Allah yang namanya Abraham, bapaknya Ishak. Ada lagi seorang yang pembunuh. Siapa nih yang pembunuh nih? Penipu adalah Yakub. Pembunuh adalah Musa. Pezina Daud. Pengecut Gideon. Alkitab menyebut mereka pahlawan, teladan iman. Tanpa sedikit pun menyebut kesalahan, kelemahan mereka. Wow. Ayub tidak dihakimi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang benar. Meskipun perkataannya, perbuatannya jauh dari kebenaran. Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengaruniakan kebenaran kepada Ayub seperti jubah kulit domba yang diberikan kepada Adam. Segera setelah Adam jatuh dalam dosa. Ada mencari Tuhan, baru mendapat jubah. Tuhan mencari Adam. Allah sudah menyiapkan tebusan untuk membayar harga kejatuhan Adam, Ayub, kejatuhanmu, kejatuhanku.
Dia sudah menyiapkan tebusan. Tuhan tidak memperlakukan Ayub sesuai besarnya dosa yang dilakukannya. Ia memperlakukan Ayub menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Filipi pasal 4 ayat 19. Next slide. Scandal of grace rewrites history. Inilah skandal kasih karunia. This is the scandal of grace. Tuhan menyelamatkan hidup Ayub yang sudah hancur-hancuran. Memberkatinya dengan berlimpah. Bahkan memberikan identitas yang baru. Ayub adalah manusia baru dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Ayub adalah orang yang benar, dia adalah orang yang sempurna, dia adalah orang yang tidak berdosa. Kalau tadi Ayub merasa benar dengan dirinya sendiri, ini Tuhan yang mengatakannya. Dia benar dalam arti yang sesungguhnya. Inilah skandal kasih karunia. Kitab Ayub bukan tentang Tuhan yang mengambil sesuatu yang baik dari hidup kita. Kitab Ayub adalah tentang Tuhan yang baik mengambil hal yang buruk yang sudah dilemparkan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Inilah skandal kasih karunia, Wins. Kita sering salah sama Tuhan. Tuhan, kenapa anakku sakit? Tuhan, kenapa usahaku bangkrut? Tuhan, kenapa Engkau menimpakan ini ke aku? Jika saat ini hidup kita hancur, Tuhan memanggil kita utuh. Jika saat ini kita masih berdosa, masih pecandu, mungkin kita pemberontak, kita pemarah, Tuhan memanggilmu orang benar. Jika engkau merasa hidupmu tidak berarti, sendirian, tertolak oleh saudara-saudaramu, keluargamu, teman-temanmu, Tuhan memanggilmu milikku. Jika saat ini kita depresi, putus asa, merasa tidak sanggup lagi, ingin mati saja, Tuhan memanggilmu sempurna. Karyanya dalam hidup kita bukan sekedar memberkati kita, sekedar happy ending. Kita selalu berdoa, terobosan, berkat, segala macam. Ujungnya apa? Happy ending. Karyanya di dalam hidup kita bukan sekedar happy ending, bro. Ada manusia yang baru. Oleh hikmat Allah, kisah Ayub dicatat di dalam Alkitab supaya apa? Supaya kita memahami siasat iblis. Dan kita tidak terjebak seperti Ayub. Dan kita melihat tadi, seburuk apapun rancangan iblis. Serem ya tadi kalau Ayub ya. Seburuk itu, saya rasa belum ada tragedi separah itu ya Jess ya. Tuhan merancang ulang semuanya untuk kebaikan Ayub. Apa yang dihancurkan oleh iblis, dipulihkan Tuhan. Apa yang dicuri oleh iblis Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Seperti saat setan menampi Petrus, ingat? Petrus gagal menyangkal Yesus, betul? Dan apa yang terjadi? Tuhan menjadikan Petrus pemimpin para rasul. Petrus gagal. Bahkan kegagalan Petrus pun tidak sia-sia. Semua hal bekerja sama untuk kebaikan kita.
memberkati kita in a greater measure of blessing dari yang sebelumnya. Terus pertanyaannya, kok kita perlu mengalami seperti Ayub enggak? Ya enggak kali ya. Kan kita sudah jadi milik Allah. Kan kita sudah ditebus. Kita kan adalah anak-anak Allah dan Allah memanggil identitas kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16. Dan Dia yang memampukan kita berjalan di dalam identitas ini. Kira-kira Allah membiarkan setan menghancurkan kita tidak? Tidak. Tapi setan masih bisa enggak mengintimidasi kita? Masih. Setan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, mengintimidasi kita untuk apa? Menimbulkan ketakutan di dalam hati kita, membuat kita mencurigai Tuhan lagi. Bahkan kalau perlu kita lari saja dari Tuhan. Jadi apakah kita mau mendengarkan kebohongan iblis? Ingat satu kalimat ini, kalau lupa dengan semua yang saya katakan tadi, satu kalimat ini aja. Setan selalu ingin menyakiti kita. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Jangan kebalik ya. Setan selalu ingin menghancurkan kita. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Masalah dalam hidup kita, kehilangan, penyakit yang kita hadapi bisa jadi karena kecerobohan, kelalaian kita ya. Makan enggak kira-kira, makan kotor-kotor disikat, kolesterol tinggi hajar gitu ya, terus kita sakit gitu ya. Tapi jangan lupa, bahkan kelalaian kita, kegagalan kita, Tuhan bisa bekerja dan memakainya untuk apa? Memberkati kita. Tapi jika itu adalah serangan iblis, nah kita sudah harus bisa membedakan. Serangan itu akan mengacaukan kita. Sikap kita bagaimana? Jangan mempercayainya. Apabila ada ketakutan di dalam hati kita, ada keraguan datang, dengan iman kita tolak siasat iblis. Lari kepada Bapa kita, bukan lari menjauh. Lari kepada Bapamu. Beristirahat di dalam kasih karunia-Nya yang tidak tergoyahkan. Menemukan kekuatan di dalam Dia. Semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, semakin mencemaskan, semakin kita mendekat lari kepada Bapa kita. Amen. Amen. Amin. Come on. Ada satu contoh yang sangat baik. Ada satu tokoh di Alkitab yang mengalami masalah yang berat juga. Dan dia berlari kepada Allah. Daud, 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Sementara worship team boleh naik ke atas. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Di dalam masalahnya, Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika musuh menyerang, merampok, menawan keluarganya, setelah menemukan kekuatan di dalam Tuhan, ia melawan musuhnya dan pulang membawa kemenangan. Because the battle belongs to the Lord. For He is for you, not against you. Tuhan untukmu dan tidak sedang melawan kamu. Church, hari ini kita semua adalah anak-anak Allah, amen. Siapa yang anak Allah di sini? Angkat tangan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, aku anak Allah.
Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Terus tinggal di dalam Dia. Tinggal. Jangan lari meninggalkan Dia. Semakin banyak masalah yang datang, yang hendak mengacaukan kita, sikap kita adalah kita menemukan kekuatan kita di dalam Dia. Karena Dialah sumber kekuatanmu. Dan Ia akan menulis ulang cerita hidup kita. Ia akan menulis ulang cerita hidupmu, Jen. Ia akan menulis ulang ceritamu, istriku. Alin is my wife. Dia akan menulis ulang. Kenapa kitab Ayub saya katakan the scandal of grace? Sekarang kita membaca kitab Ayub, kita menemukan kasih Tuhan ya. Tadi kita takut, ngeri, serem, curiga. Hari ini kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita. This is the scandal of grace.